Zaman sekarang, orang-orang untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya itu macam-macam caranya teman-teman. Ada yang dengan cara baik-baik, ada juga dengan cara buruk. Nah, yang akan aku bahas di video kali ini adalah dengan cara buruk. Seperti kasus kemarin mutilasi yang terjadi di Bekasi, korban tuh tubuhnya sampai dipotong jadi 7 bagian, disimpan sama pelaku selama 1 tahun sampai baru ketahuan. Ini ternyata bukan hanya kasus pembunuhan, tapi juga merupakan kasus penipuan teman-teman. Karena faktanya pelaku ini juga menipu beberapa perempuan sebelumnya sebelum korban ini menjadi korban yang dia mutilasi. Buat kamu yang belum tahu kronologi ceritanya seperti apa, silahkan tonton di video sebelumnya ya. Jadi kita harus berhati-hati karena seperti yang aku bilang tadi, orang tuh caranya macam-macam untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau apa yang dia mau tanpa peduli apa yang dia lakukan itu merugiin orang lain atau enggak. Lalu apa yang perlu kita perhatikan agar tidak menjadi korban penipuan? Tapi sebelum itu, penipuan yang dilakukan oleh penipu, sasarannya bukan hanya harta, uang, emas, atau apapun itu teman-teman, tapi juga ada yang menyasar dalam bentuk pelecehan seksual. Jika secara online ini sebenarnya tipenya macam-macam, salah satunya begini. Yang dia bicarakan denganmu adalah tentang dirinya, dia mengungkapkan tentang kesedihan yang dia punya, menjual cerita kesedihan yang dia miliki, misalnya dia kesulitan secara ekonomi, dia nggak punya duit dan sebagainya dengan bahasa yang dia bungkus dalam arti untuk mengambil simpati kamu. Dan dia biasanya juga nggak pengen banyak tahu tentang diri kamu teman-teman. Dan jika dia ini cewek, dia pengen morotin harta dan lain sebagainya, biasanya bahasa ketikanya itu jadi manja dan sebagainya. Ditambah lagi belum apa-apa dia udah ngasih nomornya ke kamu atau dia minta nomornya ke kamu. Hingga kemudian percakapan selanjutnya dia terbuka secara seksual dan sebagainya untuk mendapatkan kepercayaan kamu, untuk menarik kamu, terutama kamu yang cowok. Dan ketika kamu merespon tidak sesuai dengan harapannya, yang dia lakukan biasanya adalah ngata-ngatain. Kemudian tipe yang lain ini lebih mengerikan lagi karena pelaku memanfaatkan atau mempermainkan psikologis korban. Dimana pas awal-awal untuk mendapatkan kepercayaan korban, dia perhatian banget, dia act like seseorang yang paling ngerti, kemudian dia berusaha untuk selalu ada dimanapun atau kapanpun korban membutuhkannya, sehingga membuat korban merasa bahwa dia adalah orang yang dipercaya, dia adalah orang yang bisa diandalkan. Bahkan di beberapa kasus yang lain teman-teman, pelaku ini dia ibaratnya investasi ya untuk mendapatkan apa yang lebih besar. Dia berkorban dengan cara memberikan hadiah kepada korban, ngasih ini ngasih itu, sehingga korban merasa semakin diperhatikan. Makanya sasaran dari pelaku seperti ini itu biasanya adalah kalau perempuan ya, beberapa perempuan yang sudah merasa menyerah dengan percintaannya, beberapa orang yang merasa dirinya tidak berharga, beberapa orang yang sedang merasa haus akan kasih sayang, biasanya itulah yang jadi sasaran dia. Karena mudah sekali diperlakukan seperti ini, dia akan ngerasa ternyata ada yang percaya sama aku ya, ternyata ada yang cinta sama aku. Tahapan selanjutnya yang dilakukan pelaku adalah dia akan menjual cerita kesedihan yang dia punya dengan berbagai macam cerita itu. Misalnya dia bilang bisnis sedang bermasalah, kemudian keluarganya sedang membutuhkan uang dan sebagainya, sehingga dia perlu itu. Karena korban pertama kali sudah dikasih ini, dikasih itu dan sebagainya, dan sudah percaya dengan pelaku, tidak ada pilihan lain, korban akan dengan sukarela memberikan apa yang pelaku mau. Dan ini ada juga dalam case pelecehan seksual. Ketika pelaku mendapatkan kepercayaan korban akan merasa bahwa pelaku ini adalah orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, akhirnya saat itu juga dia melakukan apa yang dia inginkan. Dan korban bisa jadi memberikan itu dengan sukarela. Dan setelah itu kalau pelaku udah dapat apa yang dia mau, dia pergi. Dalam kasus terburuknya atau cerita terburuknya adalah seperti kasus yang terjadi di Bekasi kemarin itu teman-teman. Korban dimutilasi, korban dibunuh oleh pelakunya. Maka dari itu perlunya kita berhati-hati dan jangan sampai lengah. Aku pinter kok, aku berpendidikan, aku pekerjaan bagus, mana mungkin aku ketipu. Jangan seperti itu dulu. Pokoknya tempatkan kewaspadaan itu sehingga ketika ada siapapun yang datang ke kita, kita akan ngecek ini orang benar-benar baik atau enggak ya. Gimana perkataan dia, gimana kebiasaan dia, gimana karakter dia. Karena beberapa orang yang menipu itu akan selalu ada beberapa data yang disampaikan dan itu tidak sinkron dengan beberapa data sebelumnya. Atau ada kebohongan yang terungkap seperti itu teman-teman. Sehingga kita perlu berhati-hati dan berdoa minta perlindungan sama Allah agar dilindungi dari orang yang buruk dan berniat buruk sama kita. Pesan lain buat kita semua,
kita perlu meningkatkan rasa percaya diri, kita perlu mencintai diri kita, merasa diri kita penting. Ditambah buat kamu yang punya trauma terhadap percintaan atau hubungan atau apapun itu, segera disembuhkan agar tidak dijadikan orang lain sebagai celah untuk memanipulasi diri kamu, untuk membohongi kamu, untuk menipu diri kamu. Gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan kita lebih waspada lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.